Dio, balik lagi sama Dio. Kayak apa ya? Gini ya. Apa tuh, Jan? Nah, sebenarnya ini episode yang agak sedikit serius tapi pasti ada lucunya juga. Tapi belakangan aku sama Dio banyak ngobrol dan dia resah sama beberapa hal yang mungkin bisa jadi keresahanku juga atau bisa jadi itu tidak apa-apa. Iya sih, karena kan itu orang lain bukan kita. Jadi ini nggak banyak kali gimmick di depan, kita memang pengen ngobrol ini gitu. Ya siapa tahu relevan sama kalian atau juga menyinggung kalian, ya nggak tahu lah ya. Mudah-mudahan tersinggung cepat sadar. Tapi sebelum kalian melanjutkan tolong like, karena kalau nggak diingetin lupa, cuma nonton aja like. Iya. Ya. Biasa itu kayak gitu. Kayak dulu Atta Halilintar kan selalu subscribe Di gitu. awal ya kan ditekankan dan kita Karena nanti orang nikmatin aja lupa akhirnya like sama subscribe. Itu juga orang Indonesia tuh kenapa harus diingetin dulu gitu. Kenapa nggak respect? Kenapa gitu tuh? Kayak misalnya kau buat baik nih. Kau buat baik terus habis itu orang bilang, kau udah ditolong sama si A atau sama kau Rio, kenapa kau nggak bilang makasih? Oh iya lupa, makasih ya yo. Kadang udah terbantu baru lupa dia. Iya, harusnya kan kita sadar sendiri lah. Ya mudah-mudahan menghibur juga video-video kita ya guys. Oke yo, balik ke topik. Topiknya apa tadi? Iya, kau. Oh iya. Iya, gue resah nih sama sesuatu yang kemarin kita obrolin, udah sempat kita obrolin. Panjang sih, ini kan kita udah ada hampir 2 minggu nggak buat video. Karena juga ada tabungan video-video yang lain, makanya upload. Tapi sebenarnya kita baru syuting lagi nih. Nah itu panjang juga kita dua ngobrol. Kok kemarin bahas tentang keresahan orang-orang yang memaksakan diri. Iya. Ya kan? Meskipun ya kita juga pernah kayak gitu sih, kita pernah memaksakan diri Ya, sampai pasti. habis-habisan, sampai kita banyak berkorban gitu kan, tapi Ya. hasilnya sia-sia. Jadi itu sih yang dirasakan. Kau resah sama dirimu sendiri? Pernah? Nggak pernah kayak gitu, tapi itu terjadi sama orang-orang di sekitarku lagi. Balik lagi, orang tuh melakukan hal itu, terus aku ingatkan orang tuh untuk kopi gitu, nggak mendengarkan lagi. Contohnya apa rupanya yang pernah dan baru-baru aja terjadi? Baru terjadi? Baru terjadi. Kayak mana ya, banyak sebenarnya kejadian-kejadian kayak gitu Jan. Ya. Kayak contohnya lah, kita di jalan aja lah, di jalan. Dia tahu tuh lampu merah, tapi dia berusaha gimana caranya untuk melewati lampu merah tuh pelan-pelan cicil. Tiba-tiba langsung masuk aja, kan bahaya. Ada juga kalau kita gara-gara kayak gitu kecelakaan kan. Iya sih. Bukan waktunya dia hijau, bukan dia maju, tapi dia malah ini. Akhirnya viral, akhirnya masuk berita, akhirnya masuk Medan Talk. Iya, mungkin dia buru-buru, mungkin dia udah terlambat. Cuman kan itu bisa diantisipasi dengan dia tuh, ya mungkin bangun lebih cepat, dia pikir lebih cepat, mungkin bisa lebih santai di jalan. Lalu lampu merah pun mungkin bisa tunggu. Oh, berarti maksudmu bahwasannya kalau hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya masih punya solusi. Iya, ada solusinya emang. Ya nggak cuman karena kita bilang ya kan buru-buru. Ya kan kok bisa bangun lebih cepat, Iya, bisa berangkat iya lebih sih. cepat. Iya sih. Siapa yang kayak gitu? Aku waktu itu. Waktu Tapi itu udah karena kau dibonceng sama aku bangsa. kereta, aku bangunnya lebih cepat sekali. Iya ya. Mending naik angkot rasa. Lebih lama bangunnya. Tapi kan telat. Iya, bagus. Karena macet kali memang di Medan ini sekarang belakangan macet kali. Itulah salah satu contohnya Jan. Aku nggak berani sebenarnya jalan-jalan orang. Iya. Agak danger ya. Kau Karena jaga diri ya. Iya iyalah, nanti siapa yuk, jadi gitu pula kan. Kau rupanya gitu. Nggak apa-apa sih kalau misalnya orang yang nonton merasa tersinggung langsung komen aja, bosannya kok bilangin aku ya gitu. Langsung kita temukan ini dua pihak ini untuk ngobrol bareng. Bosannya ada yang harus diperbaiki dari cara pola berpikir. Nggak aku bilang aku betul atau kau betul, cuman ya mungkin karena udah pernah terjadi sama kita dan itu salah, makanya kami ngobrolin ini gitu ya. Kalau mau contohnya banyak nih, mau gue bahas satu nih. Contohnya nih kayak kita memaksakan kita tuh nggak tidur, perkara kita tuh pengen kita ada hobi lah ibaratnya, kayak kita main game kan, nge-push rank, sedikit lagi mythic nih, posisi legend 1, bintang 1, 4 bintang lagi bakal mythic nih gitu kan. Iya. Rupanya main kalah sampai mythic 2. Nggak bisa nih, harus balik nih, harus langsung bisa meloncat ke mythic nih gitu kan.
Ya udah dia main terus sampai pagi, padahal besok dia masuk pagi. Roji ya. Kenapa sebut merek? Iya. Enggak, Roji enggak gitu lagi sekarang. Dia udah udah ganti game sih sekarang. Enggak main game. Jadi kenapa dia? Dia main bola dia, main Oh, iya. PES sih. Lebih memantau. Main bola ya. Iya. Terus kayak uang lah contohnya kan. Uang kita nih cuman 100.000 ibaratnya kan. 100.000 untuk seminggu. Seminggu lagi kita gajian. Jadi kita harus bisa manage uang itu cuma biar uang tuh nggak habis. Kita pikirin minyak kita, pikirin uang makan kita gitu kan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang dia ada hal ini kan, yuk nongkrong yuk. Dia segan nggak mau apa nih, kalau nolak gitu kan. Ya udah terakhir, ya udahlah yuk. Kawannya dari rumah dia kan, aku nanti beli minum aja lah, beli minum apa? Mandi aja ya kan. Lu mau mandi di Mandi meja. ini manis dingin, itu ya teh manis dingin istilahnya iya. ya. Ya. Paling goceng lah kan. Rupanya Iya. kawannya ngajak nongkrong yang agak-agak elit. Rupanya tuh minumnya aja untuk mandi aja manis dingin. Itu harganya dapat 15.000. Terakhir minum lah dia. Rupanya kawannya mau ikut makan. Segen lah dia Segen makan. dia ya kan. makan, iya. Terakhir makan juga dia. Akhirnya ikut juga. 5.000. Udah berapa dia habis? Sekali nongkrong udah kena 60.000. Sisa 40.000 untuk 6 hari lagi. Itu aku bilang itu namanya masakan diri. Seharusnya dari awal dia bisa antisipasi. Wih, aku nggak bisa lah. Kenapa yuk? Iya, aku hari ini lagi ada. Kalau kalian malu bilang uang kalian habis, bilang aja aku ada kesibukan tanggapan gitu. Ya kawan-kawan kalian pun juga nggak maksa kalian untuk nongkrong. Paling-paling ya kalau untuk maksa, paling untuk bayarin kalian gitu. Ya kan lumayan bayar daripada kau tersiksa gitu. Tapi kan itu udah jadi habit anak-anak zaman sekarang. Iya, itu tadi habit yang sebenarnya nggak bagus nggak sih? Nggak bagus untuk di keuangan. Karena kan kita banyak pengeluaran yang harusnya nggak dikeluarkan. Apa itu penting? Habis lah nih uangnya. Dia habis banget. Habis lah nih uangnya. 4 4 hari lagi nih, 4 hari lagi. Aduh, uang udah nggak ada. 4 hari aku nggak mungkin nggak makan. Nyari uang di mana ya gitu. Aduh, chat lah, chat. Dan ada libur pakai libur gitu. Woi, ada aduh aku gimana ya? Udah lah kita chat aja coba. Ngomong pengen uang. Kan nggak ada nih. Makanya aku bilang, "Wih, sorry lah aku juga. Ya, tau lah sendiri aku nggak ada juga nih. Gimana ya? Sorry lah boy. Oh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan." Udah di tanya-tanya sama yang lain gitu juga. Karena udah akhir bulan, orang udah pada pas-pasan nih, udah sampai gajian. Biasalah namanya anak-anak muda. Kadang nggak kepikiran buat nabung, uang itu dipas-pasin sampai akhir bulan. Iya. Nah, udahlah, ada nih yang bisa pinjemin. Akhirnya, ada iklan aplikasi. Iya, aplikasi yang berbahaya sekali. Maaf, aku mau minta maaf. Mungkin nanti dia datang nih di Iya, di video kita video nih. ini. Iya, Iklan gitu. iklannya. Terus habis itu, dapat limit nih 1.200.000. Oh, bisa nih makan nih. Bisa nih, cobalah pakai 600 lah. 600 aja lah, nanti di awal bulan langsung ganti. Wih, akhirnya pinjol. Ya, Nggak sampai di ya. situ, nggak sampai di situ, nggak di situ, tenang. Nggak sampai di situ. Habis itu 4 hari udah berlalu. Habis itu dia gajian karena jatuh temponya di tanggal 26 atau 27. Masih lama aja tempo ya, nantilah aku pakai dulu lah. Ya udahlah, akhirnya pakai udah jalan kayak biasa, tetap ngejalanin hobi yang sama, nongkrong pada saat mungkin di awal bulan gini, oh masih banyak uang, udahlah nongkrong 200.000, nongkrong 100.000 habis karena memang segen sama kawan-kawan dan juga ngerasa asik di situ. Iya. Padahal dia juga sebenarnya pas pulang uangku tinggal segini, habis 200.000 bangke. Terus habis itu tetap dijalani hari-hari seperti biasa dengan rasa penyesalan yang sama tapi lupa pada saat di hari H. Ya udah, lanjut aku dijumpa jatuh tempo. Aduh, jatuh tempo kayak mana nih ya? Harus bayar lagi. Chat lagi kawan-kawan ya kan? Chat lagi kawan-kawan. Pakailah dulu nanti gajianku ganti. Terus habis itu cari aplikasi lagi lah karena nggak jumpa. Ini kawan-kawan ini nggak ngasih lagi nih ceritanya. Ngasih lagi terus ada iklan baru aplikasi yang lain. Kami menyediakan ini bunga dengan kecil. Oke, siap. Download, dapat limit 2 juta, pakai lah untuk nutupin utang sebelumnya, pakai. Udah berakar nih utangnya. Udah berakar utangnya. Udahlah, yang pada akhirnya udah nggak berpikir panjang lagi, disitulah pada akhirnya si aplikasi-aplikasi ini menyebarkan data-data kalian yang nggak sanggup bayar
yang membuat kalian malu, nama kalian jelek. Ya pengalaman lah. Aku punya kawan nih. Kawan aku tuh punya masalah kayak gini juga lah, kalau kita bilang. Jadi dia di situasi memang aplikasi-aplikasi pinjaman online ini memberikan dan dia juga pakai. Cuman memang ada beberapa aplikasi yang menggunakan cara yang bisa dibilang nggak beretika ya. Iya, dia pakai Jahat ya. jahat lah, dia mengancam, dia mengganggu waktu dengan terus-terus Iya, nelpon. Memang iya sih, salah kita dari awal. Kalau nggak kita buat itu nggak terjadi. Cuman Iya. itulah resikonya kalau misalnya kalian memaksakan diri. Di sini keresahanku berarti mau menyampaikan ke orang ini bosannya jangan sampai kayak gitu gitu. Karena ya kasihan juga sih kawan kayak gitu kan. Dia terakhir ya paksa dia minjem sama kawan-kawannya dengan yang besar gitu kan. Terus nanti kan, boy sorry lah aku belum bisa bayar. Belum kenapa yuk? Iya masih belum selesai nih gini kan jadi kayak sama kawan. Terakhir nggak cakapan, nggak pokoknya jauh lah ibaratnya. Dia pun malas gimana kita orang anak ini ngutang nggak bayar jauh sekali gitu nggak tahu mau kemana. Padahal dia itu gali tutup lubang terus gitu kan di aplikasi itu. Nah, jadi itulah keresahan tadi. nggak juga banyak sebenarnya. Yang mau dibahas di sini mengenai itulah mungkin Ya, jangan paksa. Itu dari sisi mungkin memaksakan hal-hal yang seharusnya bisa dipinggirin dulu Ya. nanti. Kalau aku Atau perhatikan- sesekali gitu ya. Kalau perhatikan anak muda zaman sekarang lebih mencari uang sih, mencari uang tapi lupa nabung. Jadi ya kayak itu tadi, sebenarnya kita pinjam dapat duit nih kan, dapat duit. Tapi kita lupa nabung, sehingga yang ada banyak utang bukan banyak tabungan. Kalau orang zaman dulu berbeda jadi, malah gimana caranya nanam aset gitu kan, kayak beli emas. Orang tua kita kan banyak emas, karena orang tuh tahu emas tuh bakal naik terus, ya itu jadi tabungan dia. Nanti dia perlu uang darurat, misalnya ada yang sakit atau gimana, tuh bisa dijual gitu. Bukan nambah duit dengan hutang gitu, karena hutang kan mesti bayar, sama aja hasilnya ya draw jadinya, kau nggak dapat apa gitu. Loss bahkan ya. Loss lah, hilang tuh, iya betul, loss itu hilang. Malah loss ya. Uang gaji itu hanya untuk bayar hutang kan sayang gitu. Itu salah satunya sih yang dari uang ya. Dari uang. Banyak sebenarnya banyak kayak gitu. Kayak pekerjaan, nggak semua kita bisa handle kerjaan. Tangan kita cuma 2, kerjaan kita ada 10. Kita nggak bisa 10 tuh kita kerjakan bro sekalian. Untuk aku lah ya, kalau aku orangnya emang nggak bisa ngerjain semuanya, karena aku orangnya fokus satu dulu, ya udah satu dulu kerjain, baru tugas kedua, tugas ketiga gitu kurang lebih. Kalau misalnya aku mau ngelakuin itu semua nggak bisa, karena aku orangnya nggak bisa pecah fokus gitu. Ya, aku tahu orangnya yang memang fokus satu Dulu itu satu dulu. selesai, baru kalau misalnya udah 100% baru aku pindah ke sebelah untuk isinya lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kayak yang masalah tadi, kau juga pasti punya keresahan ini, mungkin pengalamanmu juga lah ya. Iyalah, sebenarnya pengalaman pribadi sih tentang keborosanku. Katanya kalau misalnya jari kita gini ke cahaya bolong, itu artinya kita boros jadi. Tuh bentar. Dulu bolong, sekarang udah nggak bolong lagi. Aku bolong yo. Bolong. Aku boros tapi yo. Loh, Tapi kau boros nggak? enggak. Oh ternyata itu mitos. Aku dipadu-padu sama abang-abanganku ternyata. Katanya boros ya kan ya. Terakhir gara-gara dia bilang boros ya aku jadi betul-betul boros. Mungkin karena udah didoktrin sama hal itu jadinya kayak iya. Aku boros ya. Jadi Jajan lah. aku karena udah kayak gini boros jajan lah. Tambah lagi kau kalau makan tuh, habis makan tuh harus ngemil lagi. Aku tipenya orangnya kalau habis makan tuh ngemil ya teman-teman, bukan rokok, karena bagi rokok tuh nggak enak, nggak ada rasanya. Mending vape. Yang mau vape, bagi teman-teman yang mau nge-vape atau mau tahu vape, bisa datang ke aku. Aku juga buka PO ya. Kalau misalnya teman-teman mau nge-vape, mau beli liquid, bisa PO dari Dio, namanya Gina Vape Store gitu. Oke, nanti kita munculin Iya. Instagram. Di bawah ya. Iya, di bawah nanti ada Oh, Instagram. iya. Oke. Ini juga liquidnya dijual ya, yo? Iya. Ini liquid dari situ juga. Iyalah. Oh, Kalau banyak varian berarti kok. banyak tapi PO. Oh, jadi kalau misalnya yang ready ada juga nggak? Yang ready ada juga sebenarnya, tapi kan karena kita masih baru mulai, karena kecil-kecilan, jadi ya apa yang ada aja dulu. Kalau kalian mau yang, bang aku mau liquid kayak gini, bang aku pengen mau Bisa. kayak gini, bisa, tapi PO. Itu PO-nya Nggak lama juga ya? 1 hari sampai 3 hari aja, kalian nggak tunggu lama-lama kali. Kalaupun memang pas waktunya kami belanja atau kami beli itu ya bisa diambil langsung gitu. Bisa COD ya? Iya, COD juga bisa, barang-barang second juga kami juga ada gitu. Oh, jadi kalau misalnya Jadi, di vape store kalian juga kayak apa
namanya yang kau pakai ini? Ini Mod yang memang udah second ada juga. ada juga. Ini termasuk yang second aku beli. Secondnya masih bagus juga. Bagus. Cuman dia hanya kekurangannya ya mungkin lecet gitu kan. Oh iya, Iya. ngerti lah. Cuman Karena secara fungsi bagus mas. Karena di grup Facebook itu banyak ada orang jual-jual yang second ya gitu teman-teman. Dan itu jadi invest gitu, kayak harganya dulu kau beli 1 juta, kau bisa jual tuh 800, 900 kan lumayan jadi duit lagi gitu. Oh jadi apa namanya selain liquid ada vape, terus Ada kalau pot, misalnya ada di botol-botol. vape juga ada apa aja? Ada pot, ada kebutuhan itu vape. Kalau misalnya kayak maintenance maintenance itu juga ada, kayak toolkitnya juga bisa gitu. dibantu untuk perbaikan juga ada? Perbaikan untuk saat ini belum ada teknisinya sih. Belum ada teknisi. Iya, cuman untuk pemasangan koil, untuk memasang kapas itu udah bisa. Paling itu yang paling sering Iya, ya. karena kami lebih fokus untuk menjual daripada reparasi gitu. Jadi jangkauanmu ini toko di mana? Tokonya ada di Binjai ya, Jan. Di Binjai di Jalan Dr. Wahidin. Dr. Wahidin. Ya, dekat Pekan 18. Kalau ada yang tahu orang-orang Binjai pasti tahu lah Pekan 18 di mana. Kalau misalnya yang nggak datang ke toko bisa lewat Bisa Instagram, kita nanti COD-nya. Bisa COD-an. Nah Atau itu tanya dulu dari tanya-tanya situ. dulu dari situ, atau mau PO yang kita dibilang dari situ, Iya. DM juga bisa. Oke. Iya. Tentunya dengan harga yang miring ya teman-teman. Kalau bisa di retail kalian lihat harganya 135, kita kasih harga 130 gitu. Ya lumayan kan, diskon kan, dapat ikut yang diinginkan, dapat diskon lagi gitu, lumayan. Iya. Ya, udah gitu aja lah, kayaknya banyak kali Iya banyak kali promosi. Oke. Balik ke topik lah. Siap. Mengenai keresahan hal yang terlalu memaksakan itu. Kau pernah gitu? Ada dari pengalamanmu ada yang memaksakan diri ataupun kau sendiri memaksakan diri dulu? Kalau dulu pastinya ada ya. Iya, itu Contohnya manusiawi ya? memaksakan diri berpacaran dengan orang yang berbeda agama. Itu yang paling kental bang. Wah. Berat ya. Ya dulu mungkin pas zaman Iya. masih apa sih? Tapi enggak juga, jadi itu kok menurutmu tabu kan? Kok nggak tahu di luar sana itu lebih parah lagi Ya sih. sampai nikah kan? Udah beda agama, jenis kelamin. Wah. Tapi ya Itu ada. Iya. Makanya LGBT itu plus ada plus-plusnya itu kan. Oh, Nah, iya. itulah tuh kita nggak tahu kan plus gimana kan. Karena kan kita orang normal, manusia normal. Yang diajarkan harusnya ya plus minus gitu, bukan Kalau plus. kalau itu sih jatuhnya bukan ke memaksakan diri, mereka memang udah berpikir hal itu benar yo. Dia nggak juga sih. memaksakan diri. Ya memaksakan diri itu adalah aku tahu itu salah tapi aku memaksakan. Misalnya gini lah. Oh iya, beda agama. Tapi Hal- karena dia cantik kau suka. Iya, karena itu. Misalnya gini, Mhm. kita gak usah kebahas tentang cinta lah. Kita bahas tentang ini. Ini mungkin ke uang tapi lebih ke waktunya yang dipakai. Ya waktunya. Iya. Iya. Misalnya mengenai apa ya? Kalau kita bilang, Kenapa tuh? contohnya apa ya? Nih, kau butuh bantuan aku ya. Tapi di momen memang, kau butuh bantuan aku nih. Iya. Di momen dan situasi yang kau memahami itu, bosan itu memang momen-momen yang kayaknya nggak masuk akal kalau aku minta bantuan, kau minta bantuan aku gitu. Contohnya Kau, gimana tuh, kau, bosnya? kau memaksakan diri untuk menyusahkan aku dengan persoalan yang kau ciptakan sendiri. Ya kan misalnya gini, apa ya? Aduh, aku mau menggambarkan yang amannya itu bingung loh. Karena ini ya. apa Karena ya? nggak takutnya nanti ada yang tersinggung. Fanny ini kan Iya. nggak lagi mau ceritain orangnya Iya, atau iya, siapa iya. lah. Kita nggak ceritain siapa ini contoh yang aku alamin gitu. Yang aku alamin misalnya gini, aku apa ya? Oh, aku pengen beli sesuatu. Kita bilang sesuatu aja lah, karena aku nggak mau menggambarkan suatu barang. Aku pengen beli sesuatu. Aku bisa ngelakuinnya besok, lusa, minggu depan. Cuman karena aku pengen, Nah, kalau pengen. tapi aku nggak punya akses untuk ke sana. Akhirnya aku kontak nih, misalnya contoh kontak, siapa yang bisa minta tolong ya? Tolonglah aku Madio, kontak kok. Chat ya kan, telepon. Lo yo bantuin aku gini. Nah itu kan sesuatu hal yang memaksakan diri kita, padahal kita bisa ngelakuinnya nanti pada saat kita punya waktunya. Dengan merugikan orang lain, kok dirugikan kan waktumu terpakai. Iya, oh iya tepat waktu ya, Waktu ini ke waktu bukan uang. Nah, aku lebih ke menggunakan waktumu dan tenagamu untuk bantuin aku, yang padahal ini ku ciptakan sendiri, hal yang ku inginkan. Nah
maka dari itu dulu pernah terjadi sama aku karena perbuatanku. Sekarang kalau itu terjadi dan aku jadi korbannya, misalnya aku yang dimintain tolong sama orang, ini sekali lagi ini nggak menyinggung apapun ya, ini kayak prinsip yang udah tercipta setelah aku berpikir banyak. Terus aku ngerasa kayak biarlah aku menolong orang sesuai sama apa yang aku mau. Misalnya aku menolong nih, aku mau nolong Dio, kau mau aku tolong. Ya udah biarkan aku nolong kau. Jangan ketika kau minta tolong aku dan kau maksa aku, ya jangan gitu. Ya biarkanlah aku yang menolong karena aku mau nolong kau. Kalau kau maksa aku untuk tolong kau, ya aku belum tentu mau, karena mungkin bisa jadi situasinya adalah ketika kau minta tolong, aku nggak bisa nolong kau dan waktuku terpakai dan aku nggak mau itu. Jadi jangan paksa. Jadi buat orang-orang misalnya ada orang minta tolong sama kalian. Misalnya ada orang minta tolong sama kalian, kemudian gimana ya bilangnya? Ini agak pelan-pelan aku ngomong. Gini, iya, pelan-pelan yang ngomongnya kan. Gini. Seandainya kalian minta tolong sama orang, terus orang itu nggak bisa karena memang satu dan lain hal, tolong jangan judge mereka itu nggak mau bantu kalian, nggak gitu bos. Semua orang punya planning untuk ngapain 1 menit lagi, ngapain 5 menit lagi, 1 jam lagi aku mau ngapain tuh, semuanya udah terukur di pagi hari dia bangun mungkin. Jadi ketika kalian minta tolong, waktu itu bakal terpakai sehingga mereka nggak jadi ngelakuin itu. Akhirnya mereka juga ngerasa bosannya, hari yang mereka jalani hari ini tidak sesuai ekspektasi mereka, sehingga mereka juga ya terganggu juga lah secara mental. Mereka stres, apa yang mereka pengen di hari yang itu tidak terlakukan, tidak terlaksanakan dengan apa yang kalian buat. Jadi kalian kalau misalnya minta tolong, jangan maksa. Ketika misalnya orang dengan ngasih alasan nggak mau membantu, ya itu mungkin ada hal-hal lain. Jadi jangan sakit hati, anak ini susah kali minta tolong. Aku jadi mulai kayak orang yang nengok orang misalnya minta tolong, ya udah jangan dipaksa. Namanya kita yang butuh, orang itu nggak mau, ya kita jangan paksa karena itu hak dia. Iya, kalau dia bilang nggak bisa ya gimana, kita ya bisa maksa. Kita cari ada opsi-opsi lain, kan masih banyak kon kita kan hanya satu. Iya, terus habis itu kayak setelah dari itu aku malas minta tolong sama dia, payah kali dimintain tolong. Coba aja, nggak apa-apa kalau masalah mencoba. Coba aja kalau misalnya memang ada waktu yang pas, memang dia bisa menolong, dia bakal menolong. Aku yakin pasti ada hari atau momen yang mereka bisa bantu. Kecuali kalau kecelakaan ya, Jan. Kalau misal kecelakaan iya, mungkin itu pun siapapun pasti kau minta tolong dia bakal datang. Iya, akan datang karena kecuali dia kalau di Binjai dia di Padang. Ah itu enggak logis. Itu random ya. Itu arogan. Itu namanya satu kawan yang merasa di situ. Iya. Ada kawan yang baru nyampe Padang tuh langsung kecelakaan. Di Iya. sama siapa tuh gitu. Cuman dia bisa nolongin aku nih. Itu sama kejadian berarti kayak pacaran sebenarnya sih. Pacaran nih aku udah tahu kenapa nggak boleh pacaran. Oh, kau langsung ke ranah-ranah yang sedang aku alami ya, boy. Tadi kau mencoba untuk ke situ. Enggak. Aku coba untuk membelok-belok kan, kau terus menyerang ke situ. Tapi nggak apa. Ini kita jalan, kita ngomongin masalah pacaran. Ya aku cerita aku aja nih. Iya, Sama oke. aku ya. Aku pernah lebih mentingin cewek daripada kawan. Padahal kawan gue tuh lebih banyak jasanya daripada cewek ini. Ya karena ya jumpa luka lah namanya ya. Jumpa perempuan lupa kawan. Ya. Bukan jumpa itu. Ya. Ya kan. Jadi kan pas kawanku lagi nolongin, yuk kau di mana? Aku lagi jalan nih sama cewekku. Tolong apa kemari anterin obat aku. Aku tadi beli obat, cuma ketinggalan di apotek itu gitu. Kita kan secara logika ya, obat nih kan penyelamat hidup dia. Nggak tahu kita kapan bakal mati. Mungkin gara-gara obat itu nggak nyampe ke dia, mungkin dia bakal mati gitu. Yeah. Sedangkan dia nggak ada kereta, nggak ada motor untuk datangkan obat itu. Dan hanya kau lah opsinya salah satunya yang bisa ditolongin. Oh alah, nggak bisa lah boy, aku lagi sama cewekku. Itu, oh, jadi pernah? Iya pernah. Iya. Aku lagi sama cewekku bilangnya kan. Itu kan nggak urgent sih, aku sama cewekku kan ya udah. Harusnya kan aku bisa sama cewekku ngantar obat itu ke rumah dia gitu. Berarti kan aku sok sibuk kali ya, itu tadi sok sibuk namanya. Padahal kan hanya ngantar obat itu gampang dan itu satu arah gitu posisinya. Jadi aku ya sekarang agak-agak nyesel juga sih nggak bantuin kawan gitu, karena kan dia juga banyak jasa ke aku, dia juga pernah ngantar aku, dia pernah juga minjemin aku uang bisa tak susah gitu-gitu. Oke, jadi ini bakal open nih. Aku juga sebenarnya
kepengennya, bukan ya kepengennya lah, kepengennya gini buat cewek-cewek itu gini. Misalkan punya cowok, ini kadang ceweknya sih yang boy banyak nuntut. Iya sih, makanya cowoknya tadi itu pun nggak bisa apa-apa. Iya, cowoknya suka, cowoknya sayang. Tapi dengan dia memaksakan diri untuk tetap ngelakuin membantu kawannya tadi, ceweknya misalnya bisa aja merajuk, minta putus, berantem. Cowoknya nggak mau itu kan. Cuman di satu sisi cowoknya merasa bersalah karena kawannya minta tolong nggak bisa. Nah, aku minta tolong sebenarnya sama cewek ya boy. Minta tolong buat cewek-cewek yang di luar sana. Yang Lain tuh seharusnya belum istri ya. ya cewek ini ya, ini konteksnya pacaran ya, masalah berumah tangga kita nggak tahu karena belum berumah tangga, ini sih circle-nya anak muda. Jadi kalau misalnya kalian punya cowok kalian ini punya keadaan-keadaan yang urgent atau memang dia punya plan hal yang mau dilakuin, tapi kalian mau untuk dia memuaskan keinginan kalian yang sebenarnya nggak penting, tolonglah. Jangan paksa. Jangan dipaksa. Iya. Jangan dipaksa karena itu merusak mental. Di sini posisinya adalah di tengah-tengah nih. Laki-laki tuh merasa kayak salah nggak ya aku sama cewek ngelakuin ini. Dan ngerasa bosannya yang melakukan sekarang itu benar atau enggak sih? Itu buat cowok nggak enak jadinya. Ya mungkin sebagian orang kayak gitu aja, tapi kita tahu lah zaman sekarang nih orang lebih penting cewek daripada kawannya. Karena kebucinannya itu terlaluan gitu kan. Aku nggak nyinggung Juliadi ya. Enggak, Juliadi. CCH. Ini umum. Maksudnya ini hal yang pernah aku rasakan juga. Terus aku ngerasa di sini mental aku benar-benar rusak. Yang tadinya aku udah mencoba untuk kayak pagi bangun, aku olahraga, aku meditasi untuk supaya mood aku terbangun, agar produktivitas saat aku bekerja bagus. Pada saat di pertengahan pekerjaan aku mendapatkan hal kayak gitu. Semua mood yang udah aku susun supaya rapi, supaya nggak gampang goyah hanya karena itu. Aku merasa di tengah-tengah dan ngambang. Aku nggak tahu ini dan itu, mana yang aku pilih dan mana yang benar, mana yang salah. Ya akhirnya mentalku rusak, stres, asam lambung meninggal. Dari asam lambung ya, Bro? Asam lambung meninggal. Asam lambung berasal dari stres juga ya? Iyalah, itu kuat kali faktornya. Jadi seharusnya berpikir ke sana, jangan karena kemauan kalian memaksakan bahwasannya diri kalian itu benar dan kalian yang paling penderita. Nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Sebenarnya kalau kalian nggak kenal sama kita cowok, kau bisa punya cewek kau nggak kenal sama kau cowoknya, kalian nggak jumpa, kalian nggak jadi pacaran, hal itu nggak bakal terjadi. Ini karena kau sama dia udah ketemu terus kisah yang terjadi, yaitu makanya masalah itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibalik lagi hal kecil ini ke belakang, itu semuanya nggak apa-apa gitu, nggak ada yang dirugikan. Jadi ya kau nggak stres, aku nggak stres, si cewek itu nggak kepengen sama keinginannya, itu. Oke lah yuk, baik lagi lah ini logika cowok lah ya. Oke lah, sampai situ aja ya guys. Sampai ketemu di episode selanjutnya karena ini udah mulai panas, kepala udah mulai stres. Oke, thank you. Makasih yuk.